permulaan kitab, beliau itu membahas tentang ketakwaan kepada Allah. Karena memang takwa kepada Allah itu adalah kunci dari segala-gala kehidupan kita. Kita ingin beruntung, maka hendaknya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita ingin menjadi orang yang baik urusannya, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Kita ingin menjadi orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Kita ingin surganya Allah, kita ingin kenikmatan dari Allah, kita ingin keberuntungan, kita ingin kemuliaan, maka semuanya ada di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Takwa kepada Allah merupakan sebuah kunci bagi kita untuk meraih kesuksesan. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat, kuncinya cuma satu. Apa? Takwa kepada Allah. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Imam Al-Haddad, amrun minhu azza wa jalla li'ibadihi al-mu'minin biqaulihi bitaqwa. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah memerintahkan kepada kita untuk takwa kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah? Kata Imam Al-Haddad, wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairat al-ajila wal ajila summa amara ibadahu al-mu'minin biha yafuzu wa yashfaru bima ja'alahu fiha min al-khairi was-salah was-sa'ada wal-falah rahmatan bi ibadihi al-mu'minin wa kana bil mu'minina rahimah. Seakan-akan Allah itu memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, maka seakan-akan Allah itu telah mengumpulkan seluruh kebaikan di dalam takwa kepada Allah, yang akan datang maupun yang telah lampau, yang dahulu ataupun yang akan datang, maka seluruh daripada kesuksesan ada di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu adalah di antara rahmatnya Allah kepada hambanya, kata Imam Haddad. Tandanya Allah rahmat kepada hambanya, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan takwa kepada Allah itu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad saja. Umat-umat terdahulu itu, mereka itu sudah diperintahkan untuk bertakwa dan bertakwa dan bertakwa kepada Allah. Sehingga di sini katakan, wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Qala Allah Ta'ala, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan takwa kepada Allah itu adalah wasiatnya Allah kepada alam semesta ini, baik umat terdahulu maupun umat sekarang. Allah berfirman, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Telah kami wasiatkan umat-umat terdahulu, umat ahlul kitab yang diberikan kitab sama Allah, dan umatnya Rasulullah untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita tahu ya, tidak ada kebaikan yang akan kita dapatkan kecuali dengan bertakwa, dan tidak ada kejelekan yang kita dapatkan kecuali dengan kita menjauhi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana para aulia-aulia terdahulu, mereka itu semuanya tidak ingin untuk meninggalkan dirinya di dalam keridhaannya Allah melalui jalur takwa kepada Allah. Sehingga para aulia itu mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah itu karena mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka bakti sama orang tua, mereka selalu sedekah, mereka selalu menyambung tali silaturahmi, mereka selalu menjauhi kemaksiatan kepada Allah, mereka selalu menghibur anak-anak yang kecil. Mereka semuanya selalu menggampangkan urusan yang susah. Sehingga apa? Kehidupan mereka itu sukses, mulia, terhormat, dikenal sampai sepanjang masa. Karena berkat apanya? Karena mereka itu selalu di jalurnya takwa kepada Allah. Tapi sebaliknya,
Ketika seorang itu di jalur selain jalurnya Rasulullah di dalam ketakwaan kepada Allah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, maka orang yang seperti itu akan hina, akan lengser, dan akan dirubah oleh Allah menjadi orang yang paling hina sehina-hinanya. Dan bagaimana Fir'aun? Kurang mulia apa? Jabatan tinggi, harta banyak, kemudian pembantu banyak, kemudian dia mau apapun bisa, seakan-akan dunia itu dimilikinya. Tapi bagaimana akhirnya? Mulia apa tidak mulia? Hina apa tidak hina? Hina. Kenapa? Karena jalan keluar daripada jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang soleh, para aulia, lihat bagaimana Habib Soleh Takmul itu, yang kita kenang haulnya tadi pagi. Ya apa beliau? Beliau di jalurnya Rasulullah, beliau di jalur takwa kepada Allah, beliau di jalurnya Rasulullah, sehingga beliau menjadi orang yang saleh. Bahkan beliau menjadi kecintaannya Allah dan kecintaannya Rasulullah, sehingga manaqibnya, kebaikannya, kemuliaannya, dan keistimewaannya bisa kita rasakan sampai sekarang. Kenapa? Karena ada rahasia di dalam Habib Soleh Takmul. Kenapa? Di dalam dirinya selalu berpegang teguh atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Soleh Takmul itu, kalau misalnya ada tamu, maka beliau itu tidak mau tamunya itu keluar dalam keadaan lapar, itu tidak mau. Pasti kalau misalnya ada tamu datang kepada beliau, pasti beliau itu tunai, beliau itu jamu tamunya sampai keluar dari rumahnya itu dalam keadaan kenyang. Itu Habib Soleh. Dan beliau itu selalu membantu janda dan fuqara. Tidak ada janda yang datang kepada beliau kemudian mengadu tentang keluarganya, anaknya, atau uangnya dan lain sebagainya, kecuali Habib Soleh Takmul selalu membantu daripada janda dan fuqara wal masakin. Akhirnya apa? Hidupnya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sudah kita hidup di dunia ini, cukup kita respon apa yang terjadi kepada kita dengan ketakwaan kepada Allah. Kita pasti punya problem kan? Punya problem, punya masalah, punya ujian. Maka respon itu, masalah kita, ujian kita dengan ketakwaan kepada Allah. Jangan sebaliknya, kita respon ujian kita respon masalah kita dengan kita mendolimi orang lain atau mendolimi diri kita kepada Allah dengan kita berbuat dosa kepada Allah. Kalau seperti itu, maka jangan harap masalah dan problem yang kita dapatkan akan selesai. Bahkan jangan harap kita menjadi orang yang mulia, bahkan kita akan menjadi orang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada kebaikan-kebaikan apapun yang datang kepada kita kecuali dan itu semuanya berkat ketakwaan kepada Allah. Dan tidak ada kehinaan-kehinaan atau keapesan-keapesan yang kita dapatkan kecuali karena kita jauh daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad, "Fama min khairin ajilin wa la ajilin zahirin wa la batinin illa wa taqwa sabilun musilun ilaih wa wasilatun muballaghatun lah wa ma min syarrin ajilin wa la ajilin zahirin wa la batinin illa wa taqwa hifzun harisun wa hifzun hasinun lissalamati minhu wa najati min dharih." Tidak ada daripada suatu kebaikan baik yang cepat maupun lambat secara zahir maupun secara batin kecuali takwa adalah jalan untuk menyampaikan kepada hati itu semuanya. Dan tidak ada kejelekan yang datang cepat maupun datang lambat secara zahir maupun secara batin kecuali takwa adalah sebagai benteng bagi kita agar kita diselamatkan oleh Allah dari segala macam mudaratnya di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pesannya Imam Muhaddad apa? Alaika bitaqwallah fi sirri wal 'alan wa qalbaka nadhifu min ar-rijsi wad darar. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah secara zahir maupun secara batin dan bersihkan hatimu dari segala macam kotoran sehingga kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya
nanti akan dibahas oleh Imam Haddad tentang apa saja keistimewaan, kemuliaan yang akan didapatkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, dan setelahnya akan dijelaskan bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang saleh kepada Allah, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.